Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Matematika 3 ingin menjelaskan materi vektor di ruang 2 atau di ruang 3. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM T20197102. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi vektor dan sifat-sifat vektor di ruang berdimensi 2 atau 3 dan berdimensi n. Perkenalkan, nama saya Inga Aprilia Putri, NIM T20197108. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung norma suatu vektor dan sudut di antara dua vektor. Saya Jamilatus Solehah, NIM T20197109. Saya akan menjelaskan materi hasil kali titik proyeksi. Nama saya Indah Sri Mulyati, NIM T20197094. Saya akan menjelaskan tentang hasil kali silang. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi vektor di ruang 2 dan ruang 3. Vektor adalah sebuah besaran yang memiliki arah. Dalam ruang 2 dan ruang 3, vektor juga digambarkan sebagai panah yang menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya disebut besar vektor. Pada gambar A disebut vektor yang berada titik awal di titik A dan titik terminalnya ada di titik B, maka dapat dituliskan vektor V sama dengan garis AB. Pada gambar ke B, saya membuat dua vektor dengan panjang dan arah yang sama. Vektor-vektor pada gambar ini dinamakan ekuivalen karena kita menginginkan sebuah vektor yang ditentukan oleh panjang dan arahnya, maka vektor-vektor ekuivalen dianggap sebagai sama walaupun vektor-vektor tersebut diletakkan pada kedudukan yang berbeda. Misalkan ini dinamakan vektor V, ini W. Jika V dan W ekuivalen atau sama, maka dapat dituliskan V sama dengan W. Definisi, jika V dan W adalah sembarang dua vektor, maka jumlah V plus W adalah sebagai berikut. Tempatkanlah vektor W sehingga titik awalnya berhimpit dengan titik terminal V. Vektor V plus W dinyatakan oleh panah dari titik awal V terhadap titik terminal W. Pada gambar 1, faktor V plus W diperoleh dari titik awal vektor V dengan titik terminal W. Jadi dapat dituliskan V plus W diperoleh dari titik awal V dan titik terminal W. Untuk gambar 2, kita telah membentuk dua jumlah yakni V plus W dan W plus W. V plus W diperoleh dari titik awal V dan terminal W, dan W plus W diperoleh dari titik awal V dan terminal V. Maka dapat dituliskan V plus W sama dengan W plus V. Untuk itu, jumlah tersebut berhimpit dengan diagonal jajar genjang. Yang ditentukan oleh V dan W bila vektor-vektor ini dilokasikan sehingga vektor-vektor tersebut mempunyai titik awal yang sama. Ini titik awal yang sama. Vektor yang panjangnya 0 dinamakan vektor 0 dan dinyatakan dengan bilangan 0. Kita dapat definisikan 0 plus V sama dengan V plus 0 sama dengan V. Untuk gambar yang B. Untuk gambar yang C, Karena tidak ada arah alami,
Untuk vektor 0, kita akan sepakat bahwa vektor 0 tersebut ditetapkan mempunyai sembarang arah yang akan memudahkan pemecahan untuk soal yang sedang ditinjau. Jika V adalah sembarang vektor tak 0, maka min V didefinisikan sebagai vektor yang mempunyai besaran sama seperti V. Min V memiliki besaran sama seperti V. Tetapi arah min V dan V berlawanan. Vektor ini mempunyai sifat V plus min 1 sama dengan 0. Min V sama dengan 0. Sebagai tambahan, kita definisikan min 0 sama dengan 0. Definisi, jika V dan W sembarang dua vektor, pengurangan W dari V didefinisikan pada gambar yang A. Pada gambar yang A akan diperoleh V min W sama dengan V plus min W. Dapat dituliskan. Untuk gambar yang B, ketika ingin memperoleh V min W, maka kita satukan titik awal antara V dan W dan antara titik terminal V dan W, maka akan terbentuklah vektor V min W. Definisi, jika V adalah vektor tak 0 dan K bilangan real tak 0 atau skalar, maka hasil kali K dikali V didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya mutlak K kali panjang V dan yang arahnya sama seperti arah V jika K lebih besar dari 0 dan berlawanan arah dengan V jika K lebih kecil dari 0. Dapat didefinisikan K dikali V sama dengan 0 jika K sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Perhatikan gambar. Dari gambar ini, min 2V sama panjangnya dengan 2V, tapi arah mereka berlawanan. Maka dapat dituliskan min 2V sama dengan min negatif 2V. Sifat-sifat vektor di ruang 2 dan di ruang 3. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di ruang 2 atau di ruang 3 dan K serta 1 adalah skalar, maka hubungan berikut akan berlaku yang A, U plus V sama dengan V plus U. Yang B dalam kurung U plus V plus W sama dengan U plus di dalam kurung V plus W. Yang C, U plus 0 sama dengan 0 plus U sama dengan U. Yang D, U plus dalam kurung min U sama dengan 0. Yang E, K dikali dalam kurung L dikali U sama dengan dalam kurung K dikali L dikali U. Yang F, K dikali dalam kurung U plus V sama dengan K dikali U plus K dikali V. Yang G, dalam kurung K plus L dikali U sama dengan KU, K dikali U plus L dikali U. Yang H, 1U sama dengan U. Untuk hubungan yang pertama, saya contohkan U sama dengan 1,2, V sama dengan 3,4. Maka U plus V sama dengan V plus U. Ini U1, U2. Ditambah V1, V2 sama dengan V. 3,4 ditambah 1,2. Cara pengerjaannya 1 ditambah 3 sama dengan 4, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan. Maka terbukti U plus V sama dengan V plus U, hasilnya sama. Untuk hubungan yang B, C, D ini sama karena merupakan penjumlahan juga pengurangan. Saya akan contohkan yang E untuk perkalian. K dikali LU sama
dengan KL dikali U. Saya contohkan K sama dengan 3, L sama dengan 5, U sama dengan 2. Maka KLU sama dengan kita tinggal masukkan 3L5 U2 sama dengan 3 kali 5 kali 2. 3 dikali 10 sama dengan 15 dikali 2, 30. Maka terbukti K dalam kurung LU sama dengan dalam kurung KLU. Berlaku juga untuk hubungan yang lain untuk FGH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma vektor atau ilmu hitung vektor, di mana teoremanya jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di ruang 2 dan ruang 3 dan K serta L adalah skalar, maka hubungan berikut akan berlaku. Poin A, U plus V sama dengan V plus U. Ini merupakan sifat komunitatif ya. Yang B, U plus W sama dengan U plus kurung buka V plus W kurung tutup. Ini merupakan sifat asosiatif. Yang C, U plus 0 sama dengan O plus U sama dengan U. Ini sifat identitas. Yang D, U plus kurung buka min U kurung tutup sama dengan 0. Yang E, K kali LU sama dengan KL kali U. Yang F, K kurung buka U plus V kurung tutup sama dengan KU plus KV. Ini merupakan sifat distributif. Sedangkan poin yang G, kurung buka K plus L kurung tutup kali U sama dengan KU plus LU. Ini sama, sifatnya sifat distributif. Yang poin terakhir yaitu poin H, LU sama dengan U. Sini contoh kaidah yang poin B, dimana kurung buka U plus V kurung tutup plus W sama dengan U plus kurung buka V plus W kurung tutup. Misalkan U, V, dan W dinyatakan oleh PQ, QR, dan RS, maka V plus W sama dengan QS. Ini V plus W sama dengan QS. V plus W sama dengan QS. Baik. Lalu U plus V plus W sama dengan PS. Bentar. U plus V plus W sama dengan PS ya. Kemudian U plus V sama dengan PR. U plus V sama dengan PR. Kemudian U plus V plus W sama dengan PS. U plus V plus W sama dengan PS. Nah, U plus kurung buka V plus W kurung tutup sama dengan kurung buka U plus V kurung tutup plus W. Panjang vektor atau yang sering disebut juga dengan norma vektor. Panjang vektor V pada ruang 2. V sama dengan V1, V2. Norma vektornya yaitu akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Panjang vektor V pada
ruang 3. V sama dengan V1, V2, V3. Norma vektornya yaitu akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Jarak pada ruang 2. Misalkan titik awalnya P1 sama dengan X1, Y2, P1 sama dengan X1, Y1 dan titik ujungnya P2 sama dengan X2, Y2, maka P1, P2 sama dengan OP2 dikurangi OP1. OP2 itu X2, Y2 dikurangi OP1 X1, Y1. Maka X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Jika P1 sama dengan X1, Y2, jika P1 sama dengan X1, Y1 dan P2 sama dengan X2, Y2 adalah titik-titik di ruang 2, maka jarak antara kedua titik tersebut dapat didefinisikan sebagai norma dari vektor P1, P2, yaitu rumusnya D sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Jarak pada ruang 3. Jika P1 sama dengan X1, Y1, Z1 dan P2 sama dengan X2, Y2, Z2 adalah dua titik di ruang 3, maka jarak D di antara kedua titik tersebut adalah norma vektor P1, P2. Karena P1, P2 sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Maka D sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sudut antara dua vektor. Nah, sudut antara dua vektor. Berarti di sini ada dua vektor. Yang pertama saya misalkan vektor U dan vektor V. Nah, antara vektor U dan vektor V itu membentuk sebuah sudut besarnya theta. Maka di sini berlaku rumusnya itu cos theta sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi panjang vektor U dikali panjang vektor V. Nah, jika sudutnya antara vektor U dan vektor V itu saling tegak lurus, artinya membentuk sudut 90 derajat, maka vektor U dikali vektor V itu nilainya sama dengan 0. Kenapa? Karena cos 90 itu sama dengan nilainya itu 0, ya. Lanjut kepada soal. Di sini diketahui vektor U sama dengan 3, 4, min 5 dan vektor V sama dengan 1, min 2, 2. Nilai sinus antara vektor U dan vektor V adalah di sini pilihan gandanya. Nah, saya sudah menjawab. Ini cos theta sama dengan kita menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini ya. Jadi cos theta sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi panjang vektor U dikali panjang vektor V. Nah, cos theta sama dengan ini vektor U-nya diganti ini 3, 4, min 5 dan vektor V-nya diganti 1, min 2, 2. Dibagi panjang vektor U yaitu 3 kuadrat ya, ditambah 4 kuadrat ditambah min 5 kuadrat lalu diakarkan dikali panjang vektor V. Ini 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat lalu diakarkan juga. Nah, cos theta sama dengan 3 ini kali ini. Jadi 3 kali 1 itu 3, 4 kali min 2 itu min 8, min 5 dikali 2 itu min 10. Jadi 3 ditambah min 8 ditambah min 10 dibagi 3 kuadrat itu 9, ditambah 4 kuadrat itu 16, ditambah min 5 kuadrat itu 25. Ini diakarkan ya. Dikali 1 kuadrat itu 1,
ditambah min 2 kuadrat itu 4, ditambah 2 kuadrat itu 4. Diakarkan. Lalu cos theta itu sama dengan ini 3, karena plus dikali min itu hasilnya min, jadi 3 dikurangi 8 dikurangi min 10. Maaf, 3 dikurangi 8 dikurangi 10, hasilnya min 15 dibagi ini dijumlah dan ini juga dijumlah, jadi ini akar 50 dikali akar 9. Cos theta sama dengan min 15 dibagi 50 ini bisa disederhanakan, 25 yaitu 25 dikali 2 kali akar 9. Jadi ini cos theta sama dengan min 15 dibagi 5 akar 2 dikali 3, yaitu 3 itu dari akar 9. Nah, cos theta sama dengan min 1 per akar 2. Cos theta sama dengan min 1 per akar 2, lalu dirasionalkan, jadi ini cos theta sama dengan min 1 per 2 akar 2. Nah, ini berada di kuadran 2 ya, dimana tetanya itu 135. Nah, karena ini yang ditanyakan itu sin, jadi kita rubah dari cos menjadi sin, yaitu sinnya, sin 135 itu karena di kuadran 2 ini positif sinnya, jadi sin 135 derajat, sin 135 itu 1 per 2 akar 2. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan dari hasil kali titik proyeksi. Definisi dari hasil kali titik proyeksi: jika U dan V adalah vektor-vektor di ruang 2 atau ruang 3 dan theta adalah sudut di antara U dan V, maka hasil kali titik atau hasil kali dalam U dikali V didefinisikan oleh U dikali V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V cos theta jika U tidak sama dengan 0 dan V tidak sama dengan 0, dan 0 jika U sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Seperti contoh, kita lihat gambar 3.19. Sudut di antara vektor U sama dengan 0,0,1 dan vektor V sama dengan 0,2,2. Antara vektor U dan vektor V membentuk sudut 45 derajat. Jadi cos tetanya sama dengan 45 derajat. U dikali V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V cos theta sama dengan panjang vektor U yaitu 0,0,1 dan dipangkatkan, jadi akar dari 0 pangkat 2 plus 0 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 dan akar dikali panjang vektor V yaitu akar dari 0 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 dikali cos theta. Cos tetanya 45 derajat. Jadi 45 derajat berarti 1 per akar dari 2 sama dengan 2. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, langsung saja ke teorema 2. Misalkan U dan V adalah vektor di ruang 2 atau ruang 3, maka A, V dikali V sama dengan panjang vektor V kuadrat, yakni panjang vektor V sama dengan V dikali V pangkat 1 per 2. Jika U dan V adalah vektor-vektor tak nol dan theta adalah sudut di antara kedua vektor tersebut, maka
Teta lancip jika dan hanya jika U dikali V lebih dari 0. Teta tumpul jika dan hanya jika U dikali V kurang dari 0. Teta sama dengan Pi per 2 jika dan hanya jika U dikali V sama dengan 0. Langsung saja ke contohnya. Jika U sama dengan 1, min 2, dan 3, V sama dengan min 3, 4, dan 2, dan W sama dengan 3, 6, 3, maka U dikali V sama dengan 1 dikali min 3 plus min 2 dikali 4 plus 3 dikali 2 sama dengan min 5. Dan V dikali W sama dengan min 3 dikali 3 plus 4 dikali 6 plus 2 dikali 3 sama dengan 21. U dikali W sama dengan 1 dikali 3 plus min 2 dikali 6 plus 3 dikali 3 sama dengan 0. Maka U dan V membentuk sudut tumpul. V dan W membentuk sudut lancip, dan U serta W tegak lurus satu sama lain, sesuai dengan teorema yang kedua. Teorema ketiga. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di ruang 2 atau ruang 3 dan K adalah skalar, maka berlaku A U dikali V sama dengan V dikali U. B. U dikali V plus W sama dengan U dikali V plus U dikali W. Dan C. K U dikali V sama dengan KU dikali V sama dengan U dikali KV. Yang D. V dikali V Q lebih dari 0 jika V tidak sama dengan 0 dan V dikali V sama dengan 0 jika V sama dengan 0. Misalkan, kita akan membuktikan C untuk vektor di ruang 3 dan membiarkan bukti selebihnya sebagai latihan. Misalkan U sama dengan U1, U2, dan U3, dan V sama dengan V1, V2, dan V3, maka K U dikali V sama dengan K U1, V1 plus U2, V2 plus U3, V3 sama dengan KU1 V1 plus KU2 V2 dan KU3 V3 sama dengan KU dikali V. Demikian juga KU dikali V sama dengan U dikali KV. Oke, langsung saja ke contoh soal. Diketahui vektor U sama dengan I plus 3J min 2K, dan vektor V sama dengan 4I min 2J plus 4K. Nah, maka hitunglah. Ini 1. A. U dikali V. Dan yang B, tentukan besar sudut antara vektor U dengan vektor V. Maka jawab.
yang A. Vektor U dikali vektor V sama dengan U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3 sama dengan U1 1 dikali 4 plus 3 kali min 2 plus min 2 dikali 4 sama dengan 1 kali 4 4 plus 3 kali min 2 min 6 min 6 min 2 dikali 4 min 8 sama dengan min 10. Nih hasilnya. Dan yang B, tentukan besar sudut antara vektor U dengan vektor V. U dikali V sama dengan cos theta sama dengan U dikali V tadi min 10. Ini U nya akar dari 14 dikali 6 cos theta. Sini kita alihkan, cos theta sama dengan min 10 per 6 akar dari 14. Theta sama dengan 63,5. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan belajar tentang hasil kali silang atau cross product. Hasil kali silang antara vektor dengan vektor nantinya akan menghasilkan vektor juga. Nah, gimana sih cara mengalikannya? Cara mengalikannya itu berbeda dengan perkalian seperti biasa. Kita punya rumusan tersendiri. Jika U itu adalah U1, U2, U3, dan V, V1, V2, V3 ini kan merupakan vektor di ruang 3, maka hasil kali silang U kali V itu adalah seperti ini. U2 kali V3 dikurangi U3 kali V2. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, U3 kali V1 dikurangi U1 kali V3. Dan yang terakhir, U1 kali V2 dikurangi U2 kali V1. Atau kalau kita mencari dalam bentuk notasi determinan, ini kan hasil kali seperti determinan. Kalau kita bentuk dalam determinannya seperti ini. Determinan dari U2, U3, V2, V3. Nah, ini hasilnya nanti sama seperti ini. Yang kedua juga sama, selanjutnya juga sama. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam menghafal, saya ada sebuah tips. Seperti ini tipsnya. Untuk mencari komponen yang pertama, kita tinggal menutup baris pertama, kolom pertama. Nah, itu U2, U3, V2, V3, kita tinggal mencari determinannya sama seperti ini. Untuk yang kedua, kita tinggal tutup baris kedua, kolom kedua. Dan yang, jangan lupa untuk memberi tanda negatif karena ini nanti hasilnya negatif. Dan yang ketiga, tinggal tutup baris ketiga, kolom ketiga seperti ini. Ini hasilnya akan sama, tinggal dicari determinannya. Supaya lebih paham bagaimana cara mengalihkan silang antara vektor satu dengan vektor lainnya, saya ada sebuah contoh soal. Soalnya seperti ini. Carilah vektor U dikali silang dengan vektor V, di mana U sama dengan 2,1, min 2 dan V 4,2,3.
Nah, cara menyelesaikannya itu sama seperti yang sudah saya beri tips tadi. Caranya itu seperti ini. Kita tulis dulu yang di atas ini komponennya U, yang di bawah komponennya V. Lalu, cara mencari komponen yang pertama itu kita tinggal tutup baris pertama, kolom pertama. Kita tutup 2/4-nya. Jadi kita tinggal mencari determinan 1, min 2, 2, 3. Nah, ini kita tinggal cari determinannya. Untuk komponennya selanjutnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah kita tulis seperti ini, kita cari determinan. Determinan itu kan caranya 1 kali 3 dikurangi min 2 kali 2. Ini untuk yang komponen pertama, komponen selanjutnya juga seperti ini. Lalu kita hitung, kita jumlahkan, hasilnya akan ketemu 7 min 14,0 seperti ini. Setelah kita mengetahui cara mengalihkan vektor satu dengan vektor lainnya, kita akan mencari tahu gimana sih arahnya. Kan saya sudah jelaskan tadi, vektor dikalikan dengan vektor itu hasilnya adalah vektor. Nah, vektor sendiri seperti sudah dijelaskan oleh teman saya, vektor sendiri itu kan mempunyai arah dan juga mempunyai nilai. Gimana sih cara mencari arahnya? Arah vektor kan seperti ini. Ada I, J, dan K. Kita coba tinjau vektor-vektor berikut. Ada vektor I, J, dan K. I 1,0,0, J itu 0,1,0, K 0,0,1. Nah, ini kalau digabung ini merupakan vektor satuan. Karena seperti ini bentuknya. Seperti matriks satuan itu, ini adalah vektor satuan. Nah, gimana sih cara mencari arahnya? Misalkan ada vektor V1, V2, V3. Nah, kita kalikan. Nah, jadinya seperti ini kalau dikalikan. V1 arahnya ke I, V2 arahnya ke J, dan V3 arahnya ke K. Kita langsung ke contohnya. Kalau ada vektor yang komponennya seperti ini, 2,-3,4, apabila kita kalikan dengan vektor satuan, maka hasilnya seperti ini. 2 arahnya ke I ke sini, 3 arahnya ke min 3 arahnya ke J, dan 4 arahnya ke K, ke atas sini. Seperti itu. Selanjutnya, kalau kita mengalihkan antara I kali J, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, cara mengalihkan silang, nanti hasilnya ketemu 0,0,1. Nah, 0,0,1 tadi kan adalah K. 0,0,1. Jadi, I kali J itu hasilnya adalah K. Kalau kita cari lagi, J kali K itu nanti hasilnya adalah I. Seperti itu. Kalau tidak percaya, silahkan buktikan sendiri. Caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, cara mengalihkan vektor dengan vektor. Nah, ini seperti ini. Hasilnya akan seperti ini nanti. Untuk memudahkan kita dalam mengingatnya, saya ada sebuah tips juga. Seperti ini tipsnya. Apabila I dikalikan dengan J, hasilnya adalah K. Apabila K dikalikan dengan I, hasilnya adalah J. Seperti ini terus. Kita mengalihkannya berbeda dengan arah ini kan searah jarum jam. Kalau berlawanan dengan jarum jam, nanti hasilnya adalah min. I dikali K itu nanti hasilnya min J. Seperti itu. Apabila kita mengalihkan K dengan J, nanti hasilnya adalah min I. Jadi, seperti itu cara mengalihkan silang antara vektor satuan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Atau jika sudah diketahui sudutnya, besar sudutnya, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Vektor U dikali silang dengan vektor V, itu hasilnya vektor U kali vektor V dikali sin sudutnya. Nah, kok bisa sih tadi I kali J sama dengan K? Ini juga bisa dibuktikan dengan memakai sudutnya. I kali J
itu kan sama dengan I kali C kali sin 90K. Jadinya hasilnya adalah sin 90, ini hasilnya 1. Jadi I kali C itu hasilnya K, seperti itu. Kalau misalkan kita kalikan I dengan I, itu nanti hasilnya adalah 0. Kenapa kok 0? Karena vektor I dikali vektor I kali sin 0. Sin 0 itu kan 0, jadi hasilnya adalah 0. Nah, ini kenapa kok bisa sin 0? Karena kan I sama I tadi berhimpit satu garis ya. Kalau ini I sama J tadi kan garisnya seperti ini, siku-siku. Jadinya sudutnya adalah 90. Tapi kalau I sama I kan berhimpit, jadi sudutnya adalah 0. Begitupun J kali J sama dengan K kali silang dengan K, itu hasilnya adalah 0 juga. Konsep yang sudah saya jelaskan tadi ini sama juga seperti konsep tangan kanan. Apabila kita bayangkan ini tangan kanan, ini sebagai vektor U. Kalau misalkan belum menggenggam seperti ini ya, seperti ini U. Nah, apabila kita kalikan silang, kali silang itu seperti ini arahnya dengan V, kan menutup seperti ini. Nanti hasilnya itu adalah ini, U kali V. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau I dikalikan dengan J, hasilnya adalah K. Seperti itu konsepnya aturan tangan kanan. Supaya kita lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Apabila ada vektor A itu sama dengan 2I tambah 3J dan vektor B sama dengan 4I, maka carilah vektor C yang merupakan hasil kali silang antara B dengan A. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Vektor B tadi adalah 4I dikali dengan A 2I plus 3J ya. Kita kalikan seperti ini, 4I kali 2I ditambah 4I kali 3J. Kali silang 4I kali silang dengan 2I, itu hasilnya adalah 0. Kenapa kok 0? Karena ini I sama I, hasilnya ada I kali I, hasilnya adalah 0 karena sudutnya berhimpit. Lalu 4I kali 3J. 4 kali 3 sama dengan 12. I kali J adalah K yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Langsung ke gambarnya supaya lebih paham. Gambarnya ini vektor B kan 4I. Berarti letaknya ada di sini. Vektor A itu sama dengan 2I tambah 3J. Jadi 4I 3J, kita tarik garisnya, berarti vektor A ada di sini. Lalu kita kali silang B, kita kalikan dengan A seperti ini. Nah, hasilnya adalah 12K, hasilnya adalah ke atas. A, nilainya adalah 12 dan arahnya ke atas, ke K sini, sumbu K. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.